Eh, ini ada lagi dok, soal luka tembak dari 5 sampai ke 7. Saya ingin tanya pada dokter, tapi kita ingatkan lagi seperti apa penjelasannya. Di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dan 1 proyektil bersarang di dada. Dokter Anton bagaimana menjelaskan 5 peluru 7 masuk? 5 peluru 7 yang kena. Jadi ini kan 5 peluru menimbulkan 7 luka tembak masuk. Kemungkinan yang kalau menurut saya paling mungkin adalah bahwa ada 2 di antara peluru itu yang 2 kali masuk ke dalam badan yang bersangkutan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau terjadi pantulan dari suatu media kemungkinan besar yang ada di balik badan yang bersangkutan. Oke dok, jadi gini, kan yang informasi yang didapatkan adalah itu 5 peluru ya, tetapi dia memuntahkan 5 peluru yang dimuntahkan tapi ada 7 luka tembak. Ya. Dan kemudian informasi yang didapatkan adalah dari 5 peluru itu 3 peluru masuk dan peluru keluar. Jadi itu menimbulkan 2 tembakan. Itu jadi sudah 5. Ya kan? Sebentar, saya harus ulang dulu. Ini ada 5 peluru, ya kan? 3 peluru itu peluru masuk dan peluru keluar. Jadi ada 2 luka tembak. Jadi itu ada 6. Ya. 1 bersarang dan 1 itu meleset tapi menimbulkan rekoset. Dokter jelaskan dok, 3 peluru untuk jadi bisa membuat 2 lubang ini peluru masuk, peluru keluar itu maksudnya masuk terus keluar atau masuk terus dia memantul lagi dan kemudian masuk lagi. Oke. Jadi katakanlah misalnya peluru itu masuk dari perut bagian depan, menembus ke belakang, nabrak dinding ataupun sesuatu yang bisa memantulkan peluru tersebut dengan kecepatan yang masih cukup tinggi, ini akan masuk lagi ke dalam. Artinya dia pasti orang yang tertembak dengan luka tembak seperti ini, 3 peluru berturut-turut dengan 3 peluru masuk dan keluar, itu pasti dia berada di depan medium yang keras. Kemungkinan besar. Dokter Anton Castellani, dokter yang sudah puluhan tahun sebagai ahli forensik, ikut serta dalam pengungkapan kasus-kasus pidana, bom Marriott, kedutaan Australia, Sukhoi, dan banyak pembunuhan besar lainnya. Nah, dokter tadi sudah bicara soal jenis pistol, meskipun sama, tapi tetap bisa diperiksa bahwa dari pistol jenis mana yang ditembakkan. Dan juga soal luka tembakan. Dok, kita kan selalu mendengar soal rikoset. Dia melesat tapi dia terpental gitu ya dok. Dan itu yang dianggap sebagai luka-luka di permukaan tubuh korban. Seberapa besar sesungguhnya pecahan peluru itu bisa memberikan luka di permukaan korban? Seharusnya jenis perlukaannya ini spesifik. Dan seharusnya dari deskripsi yang bisa dilakukan oleh dokter forensik yang melakukan otopsi, ini bisa dijelaskan. Tapi dari pengalaman dokter? Tentunya ada perbedaan. Bahwa ini luka sayat, luka bacok, luka tusuk, luka tembak, baik itu luka tembak yang frontal maupun yang nyerempet, ini menimbulkan ataupun meninggalkan bekas luka yang berbeda. Seberapa besar sebenarnya tembak-tembakan itu bisa membuat seseorang tertembak ada luka, ada peluru masuk dan peluru keluar? Seperti yang tadi saya sampaikan, kemungkinan ada pantulan dari suatu media keras yang berada tepat di belakang yang bersangkutan. Apapun itu ya? Apapun itu. Selama misalnya dia berada dekat Ya. dengan media keras sehingga itulah yang memantulkan lagi. Ya.